apakah aliran kepercayaan itu bisa kawin dengan agama yang lain. Selama ini prakteknya sebelum muncul SE Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 itu, bisa kita minta mengajukan permohonan kepada pengadilan, apakah itu tidak benar membelenggu independensi kebebasan hakim. Di sini ada tentang pertanyaan tentang aliran kepercayaan. Saya kira ini langsung kepada pakarnya Dr. Anies. Waktu saya silakan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah undang-undang itu memang memungkinkan perkawinan antar umat yang berbeda agama? Ya. Kalau kita lihat undang-undang perkawinan, baik yang sudah diamandemen tahun 2019 itu, pasal 2 ayat 1 tetap bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Hukum masing-masing dan kepercayaan itu. Nah, kemudian tafsir awalnya itu kepercayaan itu mengarah pada iman agama. Nah, sekarang ini bagaimana memadai aliran kepercayaan? Ada kepercayaan itu kemudian muncul bagian dari sejajar dengan agama itu. Pertanyaannya, kalau sekarang bagaimana? Apakah aliran kepercayaan itu bisa kawin dengan agama yang lain? Selama ini prakteknya sebelum muncul SE Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 itu, bisa kita minta mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatat, bukan mengesahkan, tapi mencatat. Berapa kasus terjadi? Itu seperti yang sempat viral ya. Ada upaya tindakan selebritis viral. Soal viral itu, yang pernah viral itu adalah staf presiden. Beberapa saat yang lalu itu cara kawinnya bukan cara kawin nikah. Undang-undang perkawinan atau undang-undang pernikahan, diksinya kawin. Jangan menggunakan pemahaman orang Jawa, harus kawin tapi belum nikah, itu tidak. Tapi undang-undang perkawinan, dari kawin itu bahasa hukum. Itu ternyata staf presiden itu beragama berbeda. Pada salah satunya Katolik, satunya Islam gitu ya. Pertama dinikahkan secara Islam, ijab kabul gitu. Ya. Kemudian berikutnya, pada waktu berikutnya dikawinkan secara Kristen Katolik. Kalau tidak salah sekramen Pak jadi ya, di sekramen ini. Jadi setelah kabul itu nikah paham itu, kemudian di hadapan Romo ya, itu kemudian di sakramen itu, kemudian minta kepada pengadilan menetapkan untuk dicatat perkara itu terjadi. Dan berbagai fakta hukum seperti itu jadi di mana-mana. Terakhir itu di Surabaya ada seperti itu. Nah, ternyata kenapa bisa dicatat di kantor catatan sipil itu? Karena memang tugas kantor catatan hanya mencatat. Dia berani mencatat itu karena ada perintah dari pengadilan. Jadi kantor catatan sipil itu bukan mengesahkan seperti apa ya, KUA, bahkan bukan mengesahkan. Yang mengesahkan tetap hukum agamanya dan kepercayaan itu. Nah, kepercayaan itu yang sekarang bagaimana itu? Tapi kemudian kita perluas termasuk aliran kepercayaan, bukan kepercayaan itu. Kemudian kita melihat kejadian ini rupanya kurang nyaman itu pihak Mahkamah Agung. Maka muncul SE Surat Edaran nomor 2 tahun 2023 yang memberi petunjuk bagi hakim untuk tidak menerima permohonan pengajuan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan aliran kepercayaan. Nah, sudah itu sekarang ini. Dan demikian maka kalau begitu SE ini berarti sudah
tertutup pintu untuk diterimanya perbedaan perkawinan beda agama. Itu sudah seperti itu. Cuma kita sebagai akademisi bisa bertanya, bagaimana sih posisi hukum dari SE itu dalam tata peraturan perundangan? Itu bisa kita pertanyakan. Apakah itu tidak kemudian membelenggu independensi kebebasan hakim dan sebagainya? Itu kajian tersendiri. Tapi yang jelas, kalau itu kemudian diterima dan diterima oleh seluruh hakim bahwa tidak lagi menerima permohonan pencatatan perkara berbeda agama itu nanti terjadi seperti SE tahun 65. Ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 65 yang kemudian mendelik, menyatakan tidak berlaku pasal-pasal dalam KUH Perdata dalam BD itu. Terjadi geger itu. Kok bisa SE itu kemudian mendelik, menghapus pasal-pasal KUH Perdata? Nah, seperti ini SE nanti apakah saya seperti itu? Namun karena itu sudah diterima saja dan itu dilaksanakan, ya akhirnya jadi hukum. Diterima itu seragam-diam, penerimaan seragam-diam terhadap SE yang sebenarnya posisinya di bawah dari undang-undang diterima, seperti dalam SE surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 65 juga gitu. Ya tadi kok bisa SE itu kan bertentangan dengan asas lex superior dan lex inferior ya begitu kan? Misalnya begitu, tapi tidak tahu bisa. Ya belah, hukum itu kan kalau menurut siapa itu Pak? Antropolog, hukum itu kan mati, dia hidup berlaku jika dihidupkan oleh manusia. Hukum itu kan hanya kata-kata yang mati, tulisan-tulisan mati. Dia hidup dengan Masya Allah, Allah, nggak belajar. Siapa namanya? Siapa jadi? Antropolog hukum itu. Aduh, mohon maaf. Bahwa hukum itu ya hanya catatan itu. Kalau Profesor mengatakan bahwa hukum itu tidak sesuai kata-kata, tidak sesuai dengan janji-janji yang ditulis dalam undang-undang kata-kata yang mati itu. Jadi itu dia akan bergerak jika digerakkan oleh manusia. Hukum ini seperti itu.